Sampaikan terlebih dahulu apa itu BPDPKS. Ya. BPDPKS ini adalah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit ya, yang dibentuk pada tahun 2015 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015. Nah, salah satu tugas atau tugas utama dari BPDPKS berdasarkan Peraturan Presiden tersebut adalah untuk menjalankan program-program pengembangan sawit berkelanjutan. Nah, untuk dapat menjalankan program-program tersebut diperlukan suatu pendanaan, ya, suatu pendanaan yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tersebut juga diberikan kewenangan kepada BPDPKS untuk menghimpun dana yang khususnya berasal dari pungutan ekspor. Ya, artinya dari setiap kegiatan eksportasi CPO dan produk-produk turunannya itu dikenakan pungutan ekspor atau export levy. Nah, dari situlah BPDPKS mendapatkan dana untuk kemudian dikelola dan kemudian didistribusikan kepada program-program pengembangan sawit berkelanjutan. Nah, sampai dengan tahun 2023 ini, sejak tahun 2015 sampai dengan bulan Mei tahun 2023, sebetulnya BPDPKS sudah dapat memungut pungutan ekspor yang akan dijadikan sebagai dana untuk membiayai program-program pengembangan sawit berkelanjutan kurang lebih sebesar 186,6 triliun rupiah. Ya, jadi cukup besar. Nah, kemudian dari dana tersebut kita kelola, ya, kita gunakan untuk mendanai program-program pengembangan sawit berkelanjutan. Oke, berarti bisa kita nyatakan itu sebagai dana sawit yang didapatkan dari pungutan ekspor sebesar 186,6 triliun rupiah. Nah, dana yang didapatkan ini Pak, realisasinya seperti apa dan penggunaannya terbagi menjadi apa? Tadi kan Bapak bilang untuk pengembangan sawit. Nah, pengembangan sawit ini macamnya seperti apa? Silakan Pak. Jadi dari dana-dana yang kita himpun tadi, ya, kemudian kita distribusikan untuk membiayai beberapa program yang dinyatakan di dalam peraturan presiden tersebut. Seperti yang pertama misalnya program peremajaan sawit rakyat. Program peremajaan sawit rakyat ini merupakan suatu program untuk merbajakan tanaman-tanaman sawit, perkebunan sawit rakyat yang sudah dianggap tidak produktif, ya, disebabkan karena usianya atau umurnya sudah melebihi 25 tahun atau bahkan dulunya ditanam dari bibit-bibit yang illegitim. Ya. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas, ya, untuk meningkatkan produktivitas dengan menggunakan bibit-bibit yang legitim nantinya dan juga dikelola, ya, perkebunan tersebut dikelola berdasarkan praktek-praktek perkebunan yang baik. Ya. Sampai dengan saat ini ya BPDPKS itu sudah menyalurkan dana untuk program peremajaan sawit rakyat ini kurang lebih sebesar 7,78 triliun ya, untuk mendanai pelaksanaan peremajaan sawit rakyat seluas 282.409 hektar ya, yang melibatkan kurang lebih sebesar 124.152 pekebun yang ini tersebar di 21 provinsi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga mendanai, ya, pengadaan, penyediaan sarana dan prasarana di perkebunan sawit rakyat. Ya. Ini program ini terdiri dari beberapa hal pengadaan, yaitu misalnya pengadaan bibit, pengadaan pupuk, pestisida, alat-alat mekanisasi pertanian, penyediaan infrastruktur di perkebunan sawit rakyat, ya, dan lain sebagainya. Ya. Yang tujuannya juga itu tadi, meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas atau mutu dari perkebunan sawit rakyat ini tadi. Sampai dengan bulan Mei tahun 2023, BPDPKS sudah memberikan dukungan, ya, untuk penyediaan sarana dan prasarana ini kepada 26 lembaga pekebun. Ya, lembaga pekebun ini bisa dalam bentuk kelompok tani, gabungan kelompok tani, ataupun koperasi. Ya. Sedangkan dana yang disalurkan sampai dengan saat ini sudah mencapai 72,3 miliar rupiah. Itu program yang kedua.
Yang ketiga adalah pengembangan SDM ya. Jadi BPDPKS juga ditugaskan untuk melakukan program pengembangan SDM dalam bentuk pelatihan, penyuluhan kepada para pekebun sawit rakyat dan juga pendidikan ya, dan pendidikan. Nah, pendidikan ini kita berikan kepada keluarga pekebun ya, kepada keluarga pekebun, anak-anaknya dan lain sebagainya ya. Itu dalam bentuk dukungan beasiswa ya. Jadi mereka bisa melanjutkan pendidikan ya, di dalam tingkatan akademi, vokasional itu di tingkatan D1, diploma 1, diploma 2 dan bahkan sekarang kita tingkatkan ke strata 1 ya. Kita berikan beasiswa, tujuannya adalah bagaimana para pekebun sawit rakyat ini tadi itu bisa meningkat kemampuannya, know-how-nya, keterampilannya, skill-nya ya, sehingga dia bisa mengelola perkebunannya itu dengan baik ya, sesuai dengan praktek perkebunan yang baik sehingga dia bisa setara nantinya dengan perkebunan sawit swasta maupun perkebunan negara ya. Nah, untuk pengembangan SDM untuk program pelatihan kita telah melatih ya, bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perkebunan yang melalui lembaga-lembaga pelatihan yang kita tunjuk itu sebanyak 11.088 pekebun ya, 11.088 kebun. Sedangkan untuk beasiswa kita telah memberikan beasiswa kepada 3.265 mahasiswa. Ya, dari situ saat ini untuk program D1 kita sudah meluluskan 1.700 mahasiswa dan untuk program D3 kita sudah meluluskan 630 mahasiswa ya. Sedangkan dana yang tersalur sampai dengan saat ini itu kurang lebih berjumlah 356,52 miliar rupiah. Ya. Itu adalah program pengembangan SDM. Kemudian program selanjutnya adalah penelitian dan pengembangan. Ya. BPDPKS juga diamanahkan untuk memberikan dukungan pelaksanaan riset, ya, research in development, penelitian dan pengembangan ini. Kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga penelitian, apakah itu universitas, lembaga-lembaga penelitian dan lain sebagainya. Sampai dengan saat ini kita sudah menyalurkan kurang lebih sebesar 519,67 miliar rupiah. Ya. Yang ini untuk mendanai sampai dengan saat ini 293 penelitian yang dilaksanakan oleh 78 lembaga penelitian ya, yang melibatkan 950 peneliti. Ya. Di samping itu kita juga dalam kaitan dengan penelitian, ini kita mempunyai suatu program yang kita sebut dengan Lomba Riset Nasional. Yang ini mengikut sertakan para mahasiswa, ya, para mahasiswa untuk bisa mulai melakukan penelitian-penelitian terutama dengan sawit ini tadi. Jadi sejak dini kita sudah coba mereka untuk ikut serta di dalam penelitian-penelitian yang terkait dengan sawit ini tadi. Dari hasil penelitian yang 293 tadi, 243 penelitian itu sudah dipublikasikan, kemudian ada 5 yang dibukukan, dan 50 penelitian sudah dipatenkan. Ya. Dan yang terakhir, ini terkait dengan insentif biodiesel. Ya, artinya BPDPKS juga diamanahkan untuk memberikan dukungan di dalam pengembangan, ya, penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati dalam bentuk biodiesel. Ya, biodiesel ini atau dikenal dengan FAME itu berasal dari sawit seluruhnya yang nanti akan dijadikan sebagai pencampur di mix dengan solar sehingga nanti menjadi bahan bakar yang kita sebut dengan biodiesel. Ya. Sampai dengan ini yang paling besar, Pak, yang paling besar dana yang disalurkan oleh BPDPKS. Mengapa demikian? Ini disebabkan karena BPDPKS itu diamanahkan untuk menanggung atau membayar selisih harga, ya, selisih harga antara harga biodiesel dengan harga solar. Ya. Nah, sekarang ini memang harga sawit, ya, yang untuk membuat biodiesel itu tadi relatif lebih tinggi daripada solar, ya, sehingga selalu ada gap untuk itu. Inilah yang kita tutup. Ya. Nah, sampai dengan saat ini itu kita setelah mendanai penyaluran biodiesel ini sejumlah 48,19 juta kiloliter. Ya.
dengan jumlah dana yang tersalur kalau lebih sebesar 146,56 triliun rupiah. Ya, jadi memang belanja yang terbesar dari BPDPKS ini adalah untuk membiayai biodiesel yang tadi. Tapi ini kalau kita lihat nanti mungkin bisa kita diskusikan mengapa demikian, ini manfaatnya begitu besar ya, begitu banyak. Yang terakhir adalah promosi ya. Kita juga ditugaskan untuk memberikan dukungan dalam kegiatan-kegiatan promosi ya, terutama untuk kampanye-kampanye positif dari sawit itu baik di domestik maupun di internasional ya. Ini kita lakukan kegiatan-kegiatan ini melalui kegiatan pameran misalnya, konferensi-konferensi yang terikat dengan sawit, sosialisasi seperti FGD, seminar, talk show, termasuk juga kegiatan seperti pagi hari ini adalah juga merupakan suatu agenda promosi dari kita. Di samping itu juga kita memberikan dukungan litigasi ya. Litigasi khususnya terhadap kegiatan-kegiatan gugatan-gugatan yang kita ajukan kepada lembaga-lembaga arbitrase internasional seperti WTO misalnya terkait dengan perlakuan diskriminasi terhadap sawit Indonesia di perdagangan internasional. Ya, baik.